Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifun lajna i'dad wa tatwir al-manahij bil Azhar Syarif wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Al-mabhatsur rabi'. Bahasan yang keempat. Al-hadithus dhaif, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Al-hadithud dhaif huwa ma qasura 'anil hadisil hasan li ghairihi. Hadis dhaif adalah hadis di bawah dari hadis hasan li ghairihi. Fa'idha fuqida minal hadithi syartun min syurutil hadisil hasani awis sahihi fa'innahu yakunu dha'ifan. Fa'idha fuqida, jika tidak terpenuhi minal hadithi, dari suatu hadis, syartun, satu syarat saja. Jadi syaratunnya itu naibul fa'il dari fuqida, majrur marfu' tandanya dhammah. Min syurutil hadis, dari syarat-syarat hadis. Syurut itu jamak taksir dari syartun. Min syurutil hadisil hasani, dari syarat hadis hasan. Awis sahihi, atau hadis sahih. Fa innahu yakunu dha'ifan, maka ia, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan hadis sahih tadi, yakunu, dia menjadi hadis yang dhaifan, dhaif, lemah. Lakinna hadzal dha'fa minhu ma yanjiru wa yartaqi wa yataqawwa wa minhu ma la yanjabiru wala yartaqi wala yataqawwa. Lakinna, akan tetapi, termasuk huruf nasab ya, anu saudaranya inna wa akhawatuha, maka hadza berarti mansub, tapi karena dia mabni jadi mansub. Wa alamatu nasbihi mabni ala sukun. Nah, ad-dha'fa itu badal dari hadza. Lakinna hadza dha'fa, akan tetapi kelemahan ini, minhu, darinya, dari hadis dhaif itu, ada yang jabiru, ada yang bisa dipulihkan, diselamatkan dari kedhaifannya. Wa yartaqi, dan dinaikkan. Wa yataqawwa, dan dikuatkan. Itu hadis kalau dhaif, naik statusnya, naik kekuatannya jadi apa? Hadis hasan li ghairihi. Nah, yang kemarin sudah kita bahas. Itu jenis pertama dari hadis dhaif. Ada yang bisa diselamatkan, masih diangkat, di upgrade ya, bukan di downgrade setelah sekarang. Wa minhum ma la yanjabiru, tapi ada juga dari hadis dhaif itu yang tidak bisa diselamatkan, tidak bisa diangkat, dan tidak bisa dikuatkan.
yaitu hadis yang statusnya dhaif jiddan, sangat dhaif, yaitu hadis mungkar, hadis matruk, termasuk hadis maudhu. Nah, itu tidak bisa diselamatkan. Wa sababu dha'fi munhasirun fi amrayni. Sebab dhaif atau sebab lemah itu terbatas atau munhasirun, bisa ya, dibatasi fi amrayni, pada dua sebab, dua perkara. Al-alif inqita'us sanadi. Yang pertama, terputusnya sanad. Ba, dha'fur rawi, lemahnya rawi, periwayat hadis. Bisababi su'i hifzihi, disebabkan karena buruknya hafalannya. Au jahalatihi, atau karena kemajhulannya, tidak dikenal, tidak diketahui. Fadha'ful hadithi bisababin qita'i sanadihi, dan maka lemahnya hadis, fadha'ful hadisi, lemahnya hadis disebabkan karena putusnya sanad. Tahtahu anwa'u sittatin, di bawahnya ada 6 jenis. Jadi di bawah sebab pertama ini, yakni sebab inqita'us sanad, putusnya sanad, itu ada 6. Wahiyya, yaitu al-awwal al-mursalu, hadis mursal. Apa hadis mursal? Huwa ma adhafahu tabi'iyyu kabiran, itu kurang alif ya, tambah alif setelah ra, kabiran au saghiran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Apa itu hadis mursal? Huwa ma, yaitu hadis yang, karena ma itu isim mausul, kita terjemah begitu, yaitu hadis yang, ada yang mausul, alladzi, alladzani, alladzina, itu kan yang, sama dengan ma, itu ma mausul li ghairi aqil, yaitu hadis yang tabi'in menyandarkannya. Jadi fa'ilnya itu di at-tabi'iyyu, tabi'in. Fi'ilnya adhafa. Maf'ul bihnya hu, dhamir hu. Kembalinya ke ma, yaitu hadis. Yaitu hadis yang tabi'in menyandarkannya, menyandarkan hadis itu, baik tabi'innya itu kabiran atau saghiran, tabi'in senior ataukah junior. Tabi'in yang banyak bergaul dengan sahabat, banyak berguru dengan sahabat, banyak meriwayatkan hadis dari sahabat, itu tabi'in senior. Tidak peduli umurnya muda misalkan, tapi dia lebih banyak bergaul, berarti kabir. Tapi kalau dia sebentar saja muasyarahnya, bergaulnya dengan sahabat, sedikit saja bergurunya, berarti dia shaghir, meskipun umurnya tua. Jadi senior junior dalam ilmu hadis itu berkaitan dengan lamanya muasyarah, bergaul, berguru. Kemana menyandarkannya tabi'in itu? Menyandarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Rumusnya begini. Ada berapa tabaqah? Ada berapa? 3, yaitu sahabat, tabi'in,
tabi'ut tabi'in. Mungkin tidak tabi'in itu mendengar hadis langsung ke Rasulullah. Mungkin tidak? Tidak. Karena tabi'in pasti tidak bertemu dengan Rasulullah. Makanya Uwais Al-Qarni itu dihukumi sebagai tabi'in. Uwais adiknya Haula. Haula ya? Nah. Hampir aja Uwais itu jadi sahabat. Tapi nggak jadi. Dia sudah dapat izin dari ibunya, berangkat dari Yaman menuju Madinah, mau ketemu Rasul. Rasul ternyata nggak ada di Madinah. Rasul sedang safar, mungkin ada jihad kemana. Akhirnya nggak ketemu. Dan dia tidak bisa nunggu lama karena ibunya ditinggal di Yaman. Balik lagi dia ke Yaman tanpa sempat bertemu dengan Rasulullah. Padahal sangat ingin bertemu Rasulullah. Nah, karena tidak pernah bertemu meskipun satu zaman dengan Nabi, dia tidak dihukumi sebagai sahabat. Meskipun dia beriman kepada Nabi, tapi tidak bertemu, dia tidak dihukumi sahabat. Jadi sahabat itu bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, berperang dalam barisan Nabi, bukan di barisan musuh, berhadapan dengan Nabi, tapi bersama Nabi dalam satu barisan. Itu sahabat. Orang kafir ada juga berperang bersama Nabi, tapi dia tidak beriman. Itu bukan sahabat. Sahabat itu harus beriman. Nah, kembali ke tadi, tabi'in itu tidak mungkin mendengar langsung atau meriwayatkan langsung hadis itu dari Rasulullah. Harusnya dia mendengar itu dari sahabat. Kok tiba-tiba ada tabi'in yang menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah? Berarti ada yang diloncati. Siapa yang diloncati? Sahabat. Nah, hadis yang diloncati atau terputus sanadnya pada tobaqoh sahabat itu namanya hadis mursal. Paham Tom? Nah, gitu. Hadisnya marfu tidak? Hadis mursal ini marfu tidak? Nah. Nunggu antum jawab, minum dulu. Habis teriak-teriak ceramah. Alhamdulillah. Hadis mursal marfu tidak? Kan ada 3 macam hadis. Dari kepada siapa hadis itu disandarkan. Ada 3, yaitu hadis marfu. Setelah hadis marfu, hadis apa? Mauquf. Setelah mauquf apa? Maqtu. Nah, hadis mursal mauquf marfu tidak? Hah? Tidak. Apa pengertian hadis marfu? Antum mengatakan tidak, apa pengertian hadis marfu? Baca lagi. Nah, itu pentingnya muzakarah itu. Ya, muzakarah itu bukan cuma sorob atau amsilatut tasrifiyah, tapi usul hadis, usul fikih itu juga perlu dimuzakarahkan. Maka diskusinya diskusi ilmu. Pagi tadi kita bahas hadis marfu, mauquf, maqtu. Diulang lagi malamnya, diskusi lagi. Dengar hadis di Sama'il Muhammadiyah. Ini termasuk hadis apa ya? Marfu kah, maqtu kah, mauquf kah? Apa hadis marfu? Hah? Hadis yang disandarkan kepada Nabi. Begitu, kalau begitu hadis mursal, hadis marfu apa tidak? Hah? Marfu. Kenapa marfu? Sandarkan ke Nabi. Andai tabi'in tidak menyandarkan ke Nabi, tapi itu qaul tabi'in, jadi hadis apa namanya? Maqtu. Selesai kan urusannya? Nah, jadi masalahnya itu karena dia menyandarkan kepada Rasul, tapi ada tobaqoh yang diloncati, yaitu tobaqoh sahabat. Nah, persoalan selanjutnya, kalau dia yang diloncati sahabat,
sanadnya bermasalah tidak? Bermasalah tidak? Yang diloncati sahabat, tabi'in langsung menyandarkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya bermasalah tidak? Bermasalah. Berarti antum mempermasalahkan sahabat. Antum mempertanyakan keadilan sahabat. Ayo logikanya. Kata antum sanadnya bermasalah atau hadisnya bermasalah. Berarti antum mempermasalahkan keadilan sahabat. Paham? Paham maksud Ustaz? Kalau begitu hadisnya bermasalah tidak? Ayo. Yang diloncati sahabat. Dan tidak mungkin tabi'in itu mendengar hadis itu kalau tidak dari sahabat. Ayo. Gimana? Bermasalah tidak? Tetap masalah. Berarti mempermasalahkan sahabat. Apa? Berarti tanpa menilai sahabat. Memang sahabat perlu dinilai? Apa? Oh ya, kalau tanpa mendengar dari sahabat itu bermasalah memang. Tapi kalau dia mendengar dari sahabat, tapi sahabat dihilangkan, langsung menyandarkan ke Rasul. Tapi tabi'in ini terkenal tabi'in yang berguru dengan sahabat. Tidak disebut tabi'in kalau tidak berguru dengan sahabat. Nah, dalam hal ada rawi yang hilang, yaitu di tabaqah sahabat, ada masalah tidak? Menurut antum ada masalah tidak? Nah, disitulah khilaf memang para ulama. Jadi antum ikut ulama yang mempersoalkan hadis mursal. Nah, kalau Ustadz tidak mempersoalkan hadis mursal. Karena kalau yang tidak disebut sahabat itu nggak ada masalah, karena sahabat itu semuanya adil. Kullu sahabatin udulun, semua sahabat itu adil. Ya kan? Semua sahabat itu adil. Berarti kalaupun tidak disebut siapa sahabatnya, tabi'in langsung ke Rasulullah, itu nggak ada masalah. Karena semua sahabat adil. Kecuali antum mempertanyakan keadilannya sahabat. Ada yang pertanyaan keadilannya Abu Bakar, mempertanyakan keadilannya Umar, mempertanyakan keadilannya Abu Hurairah. Nah, paham ya? Mestinya nggak ada masalah. Baik. Kemudian yang kedua, hadis al-munqati. Hadis yang munqati, terputus. Wa huwa ma saqata min wasti isnadihi rawin wahidin au aksaru. Yaitu apa yang gugur di tengah sanadnya, ingat di tengah, wasit, wasti isnadihi, di tengah sanadnya. Rawin wahidun, satu orang rawi, au aksaru, atau lebih dari satu. Bisyarti adami tawali, dengan syarat putusnya itu tidak berturut-turut. Ada 6 rawi, A, B, C, D, E, F. Putus di tengah, di C misalkan. Tapi tidak berturut-turut dengan D. Ya, cuma C saja. Atau bukan cuma C. Tadi apa? A, B, C, D, E, F. Putusnya di C dan di E.
Putusnya di C dan kan boleh. Kan tidak boleh cuma satu kan? Wa aksar dan lebih dari satu. Yang penting dia di tengah dan tidak berturut-turut. Lalu walaysa fi awalihi wala fi akhirihi, dan bukan di awal sanad, tidak pula di akhir sanad. Awal sanad itu di mana? Di dekat perawi hadis atau di dekat Rasul? Di dekat matan. Awal sanad itu yang mana? Yang di dekat periwayat hadis atau yang dekat matan? Yang dekat awal itu yang dekat matan. Nah, jadi syaratnya di tengah dan tidak berturut-turut. Yang dimaksud di tengah itu apa? Tidak di awal, tidak di akhir. Karena nanti kalau di awal dan di akhir itu ada namanya sendiri. Nah, itu disebut hadis apa tadi? Hadis apa tadi? Munqati. Asalis yang ketiga al-mu'dalu. Wa huwa ma saqata min isnadihi rawiyani fa aktsaru ala tawali bi syartin ay alla yakuna saqtu min awwali sanadi. Apa itu hadis mu'dal? Yaitu hadis yang gugur dari sanadnya rawiyani, dua orang rawi, fa aktsaru atau lebih, berarti 2, 3 dan seterusnya, alat tawali, dan itu berturut-turut. Dengan syarat bisyartin alla yakuna, tidak terjadi alla yakuna saqtu, dengan syarat gugurnya itu tidak min awali sanad, tidak di awal sanad. A, B, C, D, E, F. Nah, ternyata dia gugur sanadnya 2 atau lebih. Gugurnya di C dan D. Di tengah kan tuh? Tidak di awal. Maka dia namakan hadis mu'dal. A, B, C, D, E, F. Gugur di B, C, D. B, C, D. Disebut hadis mu'dal. Gugur di tengah B dan D disebut hadis munqati. Karena gugurnya di B dan D, tidak mutawali, ya, tidak tawali, tidak berturut-turut. Nah, ini istilah ya. Ada ini ya, satu kitab enggak ke bawah. Baru itu jelas, lebih jelas bahasannya. Taisir Mustalahil Hadis. Pernah dibahas di MDM Banjar. Tapi sebentar. Dicarikan di kitab lain. Nah, di sini mungkin ada, sebentar ya. Di kitab Ushul Fikih.
Taisir wusul ilal usul. Ini ada bahasan ilmu hadis juga. Mudah-mudahan di sini bisa. Hadis masyhur ini kurang jelas juga, cuman disebut wa ma saqata min sanadihi rawiyani muttataliyani au aktsar gitu aja. Au aksar. Ya. Nah, mu'dal itu intinya gitu ya. Dia dua atau lebih dan berturut-turut, maka dia disebut hadis mu'dal. Kemudian ar-rabi' yang keempat al-mu'allaq, hadis mu'allaq. Jadi tentang mursal tadi itu ada khilaf ya. Jadi kalau menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz awal, mursal itu kalau dia mursalnya mursal sahabi, mursal sahabat, ya ini yang diloncati itu sahabat, kata beliau tidak ada masalah. Alasannya tadi itu karena kullu sahabah udul, seluruh sahabat itu adil. Maka hadis mursal itu tidak otomatis dhaif. Jadi hadis mursal tidak otomatis dhaif. Nanti kalau antum ikut pendapat yang hadis mursal otomatis dhaif, berarti Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu itu dhaif nanti. Menyandarkan itu ke Nabi nanti jadi dhaif. Karena itu hadisnya mursal. Al-mu'allaq, kembali ke mu'allaq. Wa huwa ma hudhifa min awwali sanadihi rawin fa aktsaru ala tawali min jihati man akhrajal haditha kal Bukhari mathalan. Wa huwa ma hudhifa, yaitu hadis yang dihilangkan, dihapus. Mahdzub, hadzfun nun. Nah, kalau antum belajar 5 juz kan ada hadzfun nun, menghapuskan nun. Hudhifa, dihapuskan min awwali sanadihi, dari awal sanadnya. Rawin fa aktsaru, baik itu satu rawi atau lebih, alat tawali, secara terus menerus, bersambung. Min jihati man, dari sisi siapa yang, nah, karena man itu isim mausul il aqil, makanya ada yang lagi. Min jihati, dari sisi, dari arah man, orang yang akhrajal hadisa, mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis. Kal Bukhari, seperti Imam Bukhari sebagai contoh. Jadi Imam Bukhari itu dalam kitab Sahihul Jami' lil Bukhari-nya itu juga ada hadis-hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Jadi pertanyaan kemudian, hadisnya mu'allaq kok dikatakan paling sahih di dunia? Ya kan? Siapa yang menyangkal bahwa hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Jami'-nya itu adalah hadis paling sahih setelah Al-Quranul Karim? Kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim itu Sahihul Jami'-nya Imam Bukhari. Tapi kenapa kok ada hadis-hadis mu'allaq? Mu'allaq itu dihapuskan sanadnya dari awal. Langsung qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Coba antum baca nanti Sahih Bukhari. Nanti ada beberapa hadis yang langsung Imam Bukhari mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan sanadnya. Coba baca, nanti dibaca Sahih Bukhari. Yang punya ya. Yang belum punya beli. Kata guru kita dulu, rumah kalau ada Sahih Bukhari insyaallah selamat dari kebakaran. Jadi antara barokahnya Sahih Bukhari. Sudah punya belum? Nah, yang belum punya nabung. Nanti dibelikan. Yang pesan nanti dibelikan. Supaya asramanya bebas dari kebakaran. Disimpan di asrama. Kenapa kok bisa ada hadis mu'allaq dalam kitab yang katanya paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Imam Bukhari itu mencantumkan hadis mu'allaq itu di bawah hadis-hadis yang sudah disebutkan sanadnya di atasnya atau di halaman-halaman sebelumnya. Jadi itu pengulangan saja dari riwayat sebelumnya di halaman-halaman sebelumnya. Atau Imam Bukhari meletakkan hadis mu'allaq itu di bawah hadis-hadis yang menyebutkan sanadnya. Sehingga kesimpulan para ulama setelah diteliti, hadis mu'allaq dalam kitab Sahih Bukhari itu meskipun mu'allaq tapi itu sanadnya muttasil, bersambung dan derajat hadisnya sahih. Nah, itu penjelasannya. Paham tuh? Nah, nanti kalau ada yang menuduh Sahihul Jami' Bukhari itu begini begitu, antum bisa jelaskan itu. Dan antum bisa lebih membuktikan sendiri dengan membaca kitab Sahih Bukhari. Hanya dibeli, dibaca. Ya. Dulu kita tiap Sabtu pagi itu belajar Sahih Bukhari dengan Profesor Yusran Salman. Ya, jadi beliau pakar hadis di UIN Antasari. Setelah itu juga membaca, kita gantian membaca, disimak oleh Dr. Mu'alim Sabran, ahli hadis dari Amuntai. Ya, sempat dengan beliau. Nah, itu hadis mu'allaq. Mu'allaq itu artinya apa sih? Menggantung. Ya kan? Menggantung. Kemudian mudallas. Huwa ayyarwiyar rawiyu amman laqiyahu wa sami'a minhu malam yasma'hu minhu bilafzin yahtamilu sima'a kaqala wa anna fayuhimu annahu qad sami'a minhu hadzal haditha bi'ainihi. Apa itu hadis mudallas? Hadis mudallas, hadis yang di tadlis, ada penipuan di sana. Penipuan. Wa ayyarwiya, yaitu hadis yang rawi meriwayatkannya. Wa ayyarwiyar rawiyu, rawi itu fa'ilnya. Rawi meriwayatkan amman, dari orang yang man isim mausul tadi kan, laqiyahu, dia bertemu dengannya. Rawi itu bertemu dengan orang yang meriwayatkan hadis itu. Wa sami'a minhu, lalu dia mendengar darinya, mendengar dari gurunya. Malam yasma'hu minhu, ya, hadis yang dia tidak mendengarnya dari gurunya. Bingung ya? Nanti syarahnya. Itulah perlunya guru mensyarah supaya tidak iskal. Kita selesaikan dulu. Bilafzin, dengan lafaz yahtamilus sima'a, dengan lafaz yang membuka peluang, ya, simak, seolah-olah dia itu mendengar.
Kaqala seperti berkata, wa an dan dari, wa anna dan bahwasanya, sesungguhnya, fayuhimu lalu kemudian membingungkan, menyamarkan annahu bahwasanya ia qad sami'a minhu bahwasanya dia sungguh telah mendengar darinya, dari gurunya itu gurunya, hadzal haditsa hadis ini bi'ainihi dengan mendengarnya sendiri. Jadi begini, si A, si B. B ini berguru kepada A. Berguru ilmu hadis. Si A ini menghafal atau meriwayatkan hadis dari guru-gurunya ada 10 hadis. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5, hadis 6, hadis 7, hadis 8, hadis 9, hadis 10. Si B mendengar dari A, karena dia berguru kepada A, 6 hadis. Hadis pertama sampai hadis ke-6. Benar si B itu berguru ke A. Dan benar dia mengkaji 6 hadis. Nah, tapi dia tidak berguru dan tidak mendengar 6 hadis ini dari A. Lalu dia mengatakan, si B itu mengatakan bahwa dia mendengar hadis ini dari A. Nah, itu namanya menipu, berbohong. Maka berpotensi dhaif. Dan ini agak sulit memeriksanya. Kenapa? Bener kok dia berguru sama A. Cuma dia cuma belajar 6 hadis. 4 hadisnya tidak belajar. Paham ya? Dia mengambil riwayat dari A, misalkan Sahih Bukhari, tidak di Sahih Muslim. Nah, lalu dia mengaku meriwayatkan Sahih Muslim, padahal dia tidak pernah hadir di majelis Sahih Muslim. Nah, nanti ngeceknya bagaimana? Pengakuan dari teman-temannya B. Oh, kata si B, kata temannya B, B itu nggak pernah ikut hadis Sahih Muslim ke si A. Kalau Sahih Bukhari, ya. Nah, gitu. Nanti ada penilaian rawi, jar wa ta'dil namanya. Nanti kita bahas lain. Atau dia belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi rupanya karena sakit 2 pertemuan dia nggak hadir. Nah, 1 pertemuan 5 hadis. Berarti dari sekian hadis ada 10 hadis dia tidak mendengar dari gurunya. Lalu dia mengatakan, ya, dengan ucapan yang mengandung tadi yahtamilu simak, mengandung peluang dia itu menyimak, seperti mengatakan qala, dia berkata, si A berkata, atau guru saya berkata. Dia tidak menggunakan redaksi yang sharih, misalkan hadatsani, guru saya menceritakan ke saya. Nah, kalau hadatsani jelas itu. Dia mendengar dari gurunya. Tapi dia menggunakan redaksi qala. Kan paham itu. Betul si A itu qala, A itu berkata. Ya, hadis 7 sampai 9, si A itu betul berkata. Tapi si B tidak mendengar si A mengatakan hadis 7 sampai 10. Betul, si A sebagai guru dia tetap mengajar. Hadis 1 sampai 6 diajarkan. Hadis ke-7 sampai ke-10 diajarkan. Tapi si B ketika pelajaran hadis ke-7 sampai ke-10 dia tidak hadir. Maka dia menggunakan kata qala tadi. Dia berkata, si A berkata. Paham ini? Paham? Paham tidak? Nah, itu contoh hadis mudalah. Nanti contoh-contohnya nanti. Yang penting antum pahami dulu nih. Kalau ada hadis mudalas itu begitu gambarannya. Terbayang dulu. Kalau ditambahi contoh nanti tambah bingung. Baik. Atau dia mengatakan an.
Kan memang betul si A itu mengatakan. Atau misalkan begini, Hilmi misalkan sakit, akhirnya nggak ikut majelis hadis. Di asrama dia nanya sama Reza. Tadi Sidin meriwayatkan hadis apa? Menyampaikan hadis apa? Hadis ini. Nah, guru tadi menyampaikan hadis ini. Hilmi mendengar tidak hadis itu langsung dari gurunya? Tidak. Dia dengarnya dari siapa? Dari Riza. Tapi ketika meriwayatkan hadis, dia malu kalau menyebutkan Riza. Harusnya kan dari qala hadasani Riza. Kalau kata Riza hadasani syekhi, guru saya kan gitu. Tapi karena Hilmi malu kalau menyebut nama Riza karena sepantaran misalkan, atau kalau dengan Riza berarti hadisnya nanti statusnya nazil, rendah karena makin panjang sanadnya dan dia tidak langsung mendengar dari guru. Dihilangkan itu. Rizanya dihapus. Langsung dia mengatakan an syaihi atau qala syaihi. Nah, itu juga termasuk hadis mudallas. Intinya dia tidak mendengar hadis lalu mengatakan dia mendengar. Tapi dia berguru dengan orang yang meriwayatkan hadis. Nanti beda dengan hadis mursal khafi. Baik, kita lanjut yang ke-6. Al-mursal khafi wa ayyarwiyar rawiyu, yaitu rawi meriwayatkan amman dari orang yang asarahu satu zaman dengan dia, walam yalqihi tapi dia tidak bertemu dengannya, malam yasma' minhu dan tidak pernah mendengar hadis darinya, bilafzin dengan lafaz yahtamilus sima, sama dengan yang di atas ya, dengan lafaz yang memungkinkan mendengar, wa ghairahu dan yang sebagainya dan yang selainnya, kaqala seperti dia berkata, wa an dan dari, wa anna dan bahwasanya, fayutawahhamu yang dengan itu dia membuat bingung, membuat samar, annahu bahwasanya ia laqiyahu bertemu dengan gurunya, dengan orang yang dia sebut hadis tadi itu, wasami aminhu dan dia mendengar darinya hadzal hadis ini biainihi secara langsung. Tahu bedanya ya? Kalau mudallas itu dia ketemu, dia berguru, dan pasti satu zaman. Berguru kok, ketemu kok, pasti satu zaman. Tapi kalau mursal khafi, dia cuma satu zaman dan tidak pernah bertemu. 10 kali sana. Habis itu wudu. Al-farqu bainal mudallasi wal mursal khafi. Perbedaan antara mudallas dengan mursal khafi. Huwa annar rawiyya mudallisa, bahwasanya rawi mudallis, hadisnya namanya mudallas, rawinya yang mentadlil hadis namanya mudallis, isim fa'il. Ya, mudallas itu isim maf'ul, kalau mudallis itu isim apa? Isim fa'il. Fi'il madhinya apa? Ayo, apa fi'il madhinya? Dallasa. Tasrifnya? Dallasa. Yudallisu tadlisan. Bahwa mudallisun. Wadaka mudallasun. Fi'il amarnya dallis.
Huwa annar rawiyal mudallisa, yaitu bahwasanya rawi yang mudallis, yang mentadlil hadis, lahu syekhun, dia itu punya seorang guru, laqiyahu, yang dia bertemu dengan gurunya, wasami aminhu, dan mendengar darinya, lakinnahu lam yasma' minhu, akan tetapi dia tidak mendengar darinya hadzal hadis ini, alladzi dallasahu, yang dia mentadlisnya, dia memalsukannya. Alladzi dallasahu anhu, yang dia memalsukannya dari gurunya. Ya, dallasa itu menipu, menggelapkan, mengelabui, mengaburkan. Nah, itu maknanya. Yang dia gelapkan, yang dia kelabui. Bisighatin, dengan sighat, dengan redaksi, tubuh hima, yang disamarkan, annahu, bahwasanya ia qad sami'ahu minhu, bahwa dia telah mendengar hadis itu darinya. Wal mursal khafiyu huwa, sedangkan hadis mursal khafi adalah ayyarwiya an syaikhin, dia meriwayatkan hadis dari seorang guru, asarahu, yang satu zaman dengan dia, walam yalqihi, laqiya yalqi, ya berarti walam yalqihi, dan dia tidak bertemu dengannya, bisighatin, dengan sighat, dengan redaksi, tuwhima, yang disamarkan, annahu sami'ahu minhu, bahwasanya dia mendengar darinya. Jadi intinya gitu ya. Kalau mudallas itu memang dia ketemu, berguru, dan pasti satu zaman. Kalau mursal khafi, dia satu zaman tapi tidak pernah bertemu. Kalau tidak pernah bertemu, berarti tidak pernah meriwayatkan hadis, tidak pernah mendengar hadis dari. Jadi jangan dibayangkan dulu itu ada YouTube. Sekarang tanpa ketemu pun kita bisa mendengar guru kita. Dengan Habib Umar bin Hafiz nggak pernah ketemu misalkan, tapi kita bisa berguru via YouTube. Kita bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Jadi kalau dulu tidak ada YouTube, ya ketemu, berguru itu ketemu. Wa amma ad-dha'fu bisababi su'i hifdzir rawi, adapun lemahnya hadis disebabkan karena buruknya hafalan rawi, au jahalatihi, atau kemajhulannya, tidak dikenalnya rawi, fa innahu yuntaju anhu anwa'un katsiratun, maka dihasilkan darinya, dari sebab kedua ini, yakni su'u hifdzir rawi au jahalatihi, itu anwa'un katsiratun, jenis yang banyak, minal hadisid dha'ifi, dari hadis dhaif. Kal mubhami, seperti hadis mubham, wasyadhi, hadis syadz, wal munkar, wal mualli, wal mudraji, wal maqlubi, wal mutarribi, wal muttaribi, wal musahhafi, wal muharrafi, wa tilkal anwa'u minha. Nggak usah diterjemah ya, nanti dijelaskan selanjutnya, diharokati saja. Wa tilkal ini kan istilah
muhaddisun, ahli hadis. Kalau dalam bahasan hakikah, ini namanya hakikah urfiyah. Ada hakikah lughawiyah, ada hakikah syar'iyah, ada hakikah urfiyah. Hakikah urfiyah itu ada dua. Ada yang am, ada yang khos. Ini masuk yang mana nih? Yang khos, khusus untuk bidang ilmu hadis. Ada istilah mubham, ada syadz, ada mungkar, mu'alli, mudraj, maqlub, mutarrib, musahhab, muharraf. Ya antum harus hafal istilah-istilah ini dan paham. Kalau nggak hafal nanti nggak paham. Kalau nggak paham nanti susah. Sama seperti ketika antum belajar fisika, kan antum harus paham inersia itu apa, ya. Yang dimaksud kecepatan itu apa, percepatan itu apa, jarak itu apa, waktu itu apa, momentum itu apa, momentum inersia itu apa, istilah fisika. Sama ketika antum belajar biologi kan, tentang alat reproduksi pada tumbuhan. Antum harus paham dan kenal apa itu putik, apa itu benang sari, apa itu kelopak bunga, apa itu mahkota. Kan begitu. Mana batang asli, mana batang semu, mana tangkai daun, mana daun, dan seterusnya. Mana stomata. Itu kalau istilah dalam ilmu biologi. Itu hakikah urfiyah. Kedokteran ada istilah-istilah lagi. Ortopedi, macam-macam lah. Nah, istilah-istilah itu harus dipahami. Matematika itu juga. Ada operasi bilangan, tambah, kurang, kali, bagi. Ada sisi miring, ada sisi lengkung, ada sisi siku, ada sisi miring, ada bangun ruang sisi tegak, bangun ruang sisi lengkung. Masing-masing ada istilah-istilah teknis di masing-masing bidang ilmu. Usul fikih ada hakikah lughawiyah, hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah, ada jahil, ada ilm, ada jahil, ada alim, ada haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Nah, itu istilah-istilah. Dalam ilmu lughah ada istilah isim, fi'il, huruf macam-macam. Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani macam-macam. Ada huruf jar, huruf nasab. Apalagi? Huruf li ta'lil, huruf sebab, huruf ataf.